Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang penangkapan 2 buah kapal tanker berbendera Iran dan Panama di perairan Indonesia. Dalam video ini akan mencakup yang pertama, nama anggota, yang kedua kronologi dari kasus, yang ketiga pelanggaran yang dilakukan oleh kapal, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk dalam nama anggota. Ini adalah nama dari anggota kelompok, dapat dilihat dalam layar. Yang kedua adalah kronologi. Perkenalkan, nama saya Yunike Christine, NPM 19120110001. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang kronologi kejadian. Pada hari Minggu 24 Januari 2021 pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, saat KN Marore 322 melaksanakan patroli sektor di perairan Laut Natuna Selatan, tepatnya di perairan Barat Pontianak, kapal tersebut mendeteksi kontak radar diam dan tidak menghidupkan AIS atau Automatic Identification System pada baringan 290 dengan jarak 17 Nm. Berdasarkan dari hasil identifikasi visual, diketahui kontak merupakan 2 buah kapal tanker yang sedang melaksanakan ship-to-ship. Diketahui juga kedua kapal tersebut berusaha menyembunyikan identitas kapal dengan menutup nama kapal yang berada di lambung kanan dan kiri haluan dengan kain. Bakamla kemudian mencoba melakukan komunikasi dengan kedua kapal tersebut melalui radio. Namun, karena kedua kapal tersebut tidak memberikan respons, Bakamla kemudian masuk dan memeriksa kedua kapal tersebut. Dari hasil pemeriksaan, kedua kapal tersebut yang bernama MT Horse berbendera Iran dengan 36 awak kapal dan MT Freya berbendera Panama dengan 25 awak kapal ini diketahui tengah melakukan transfer minyak mentah atau crude oil. Kini, kedua kapal tengah diarahkan menuju Batam untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam kasus ini, ada beberapa pelanggaran atas hukum internasional maupun hukum nasional yang telah dilakukan oleh kedua kapal tersebut. Pada kesempatan ini, kami akan membahas pelanggaran tersebut satu persatu. Yang pertama, melanggar hak lintas transit pada Alki 1 dengan keluar dari batas 25 Nm Alki dan melakukan lego jangkar di luar Alki. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat melakukan penerapan hak dan kewajiban internasionalnya ke dalam hukum nasionalnya. Pengaturan atas hak dan kewajiban dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksinya dituangkan dalam setidaknya 3 undang-undang. Ketiga aturan nasional itu adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Lebih khususnya lagi, Indonesia memiliki aturan atas akses navigasi bagi kapal asing yang melintasi wilayah laut Indonesia. Aturan-aturan mendetail ini dituangkan dalam 2 peraturan pemerintah di tahun 2002. Peraturan ini adalah, yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan. Dengan semakin bertambahnya wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang diberikan oleh UNCLOS 1982 kepada negara pantai, maka kapal asing yang menjadi pengguna laut diberikan kompromi dalam melewati wilayah laut negara pantai dalam bentuk hak lintas damai dan hak lintas transit di dalam selat internasional dan alur laut kepulauan. Pada saat yang sama, kapal asing ini juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi agar tetap dapat melaksanakan hak-hak tersebut. Nah, dalam melaksanakan hak lintas damai di laut wilayah, maka kapal asing harus melaksanakan pelayarannya dengan syarat terus-menerus dan seketika.
Kapal asing dalam melaksanakan hak ini tidak diperbolehkan berhenti dan buang jangkar kecuali hanya dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk kepentingan yang darurat atau force majeure. Sebagai tambahan, hak lintas ini juga harus bersifat damai, di mana kapal asing itu tidak mengancam ketertiban dan keamanan dari negara pantai. Hal ini diatur dalam pasal 18 dan 19 UNCLOS 1982, kemudian pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96, kemudian pasal 3 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002. Bagi kapal asing yang menggunakan ALKI untuk hak lintas transitnya, mereka wajib melakukan perjalanan terus-menerus tanpa penundaan dan dilarang untuk melakukan kegiatan apapun yang mengancam kedaulatan negara pantai, kecuali dalam keadaan darurat atau force majeure. Lebih khusus dalam ALKI, kapal asing yang melaksanakan hak lintas tidak boleh berlayar di luar jalur navigasi yang sudah ditentukan oleh negara Indonesia. Hal ini untuk menjaga keamanan dan keselamatan jalur navigasi tersebut. Namun demikian, kapal asing masih diperbolehkan keluar dari alur laut ini hanya apabila dalam keadaan memaksa dan atau darurat. Hal ini diatur dalam pasal 39, pasal 40, pasal 42, pasal 44, dan pasal 54 UNCLOS 1982, kemudian pasal 4 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarvina Madani, NPM 1912011011. Dalam hal ini saya akan melanjutkan penjelasan kasus mengenai pelanggaran nomor 2, yaitu melakukan ship-to-ship transfer BBM ilegal. Dalam kasus tersebut, kedua kapal telah melanggar hak dan kewajibannya dalam melakukan lintas di wilayah laut Indonesia, baik itu dari hak lintas damai maupun lintas transit ALKI. Kedua kapal ini terbukti berhenti, membuang jangkar, dan keluar dari jalur yang ditetapkan tanpa izin dan tanpa dasar keadaan memaksa atau bisa disebut dengan force majeure atau darurat. Kedua kapal ini berhenti, membuang jangkar, dan keluar dari jalurnya untuk melakukan kegiatan transfer muatan minyak atau yang disebut ship to ship. Dalam kasus ini, meskipun muatan tersebut tidak terkait dengan kepemilikan Indonesia, tetapi tidak dapat dikatakan juga sebagai keadaan darurat atau memaksa, karena kegiatan ini sebenarnya murni dilakukan secara sengaja atas dasar kepentingan komersial. Kegiatan operasi tersebut juga kegiatan operasi pemindahan muatan minyak dari kapal ke kapal atau yang disebut ship to ship juga dilakukan oleh MT Horse dan MT Freya. Itu merupakan kegiatan yang tidak memiliki izin dari otoritas negara Indonesia. Kegiatan itu telah jelas melanggar ketentuan pasal 193 dan pasal 317 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Selain itu, sangat mungkin kegiatan ilegal tersebut menimbulkan pencemaran lingkungan laut. Dengan tidak adanya izin melakukan kegiatan tersebut, tentunya pemindahan muatan itu dilakukan tanpa adanya prosedur yang formal untuk mencegah terjadinya pencemaran tersebut. Selain itu, perlu dipastikan juga apakah kedua kapal tersebut tidak membuang limbah yang dibawa dan atau limbah yang berasal dari operasional kapal tersebut. Kewajiban perlindungan atas lingkungan laut ini secara jelas tercantum dalam pasal 60 dan pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Saya MRFK Dalanda Putra, NPM 17 520 11 064. 3. Tidak mengibarkan bendera kebangsaan.
Pengaturan bendera dalam UNCLOS disebutkan dalam pasal 11.1 tentang kebangsaan kapal. Setiap negara harus menetapkan persyaratan bagi pemberian kebangsaannya pada kapal untuk pendaftaran kapal di dalam wilayah dan untuk hak mengibarkan benderanya. Kapal memiliki kebangsaan negara yang benderanya secara sah dapat dikibarkan olehnya. Harus ada suatu kaitan yang sungguh-sungguh antara negara dan kapal. 2. Setiap negara harus memberikan kepada kapal yang olehnya diberikan hak untuk mengibarkan benderanya dokumen yang diperlukan untuk itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yosafat Raja Guguk, NPM 1912011350. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran keempat, yaitu tidak mengaktifkan AIS atau Automatic Identification System. Saat melakukan pelayaran di wilayah perairan laut Indonesia, setiap kapal berbendera asing maupun kapal berbendera Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2019. AIS merupakan standar yang disetujui dunia internasional dalam menentukan kelayakan sebuah kapal demi mengurangi angka kecelakaan di laut. Dengan teknologi ini, otoritas negara pantai yang dilewati kapal asing tersebut dapat memantau kapal itu dengan alasan untuk keamanan dan keselamatan lalu lintas pelayaran. Diketahui bahwa kedua kapal tersebut sempat mematikan AIS saat melewati perairan Indonesia. Apabila AIS tidak berfungsi, nahkoda kapal wajib menyampaikan informasi tersebut kepada radio stasiun pantai, atau dalam kasus ini menyampaikannya ke personil KN Marore 322. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh awak dari kedua kapal ini. Dengan tidak ditemukannya keadaan darurat, maka tindakan mematikan AIS ini patut diduga dilakukan secara sengaja untuk menghindari kewajiban hukum. Dengan tidak mengaktifkan AIS, kedua kapal asing ini membahayakan keamanan dan keselamatan pelayaran yang ada di wilayah laut Indonesia. Berdasarkan Tokyo MOU atas Port State Control yang diikuti oleh negara Indonesia, negara pelabuhan dapat memberikan sanksi kepada kapal asing yang melanggar dengan tidak mengaktifkan AIS, seperti menahan kapal tersebut. Nama saya Rivaldo Rukana Rizal, NPM 1952011013. Saya akan menjelaskan penjelasan yang kelima. MT Freya melakukan oil spilling alias membuang minyak ke laut. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 memuat cukup banyak ketentuan tentang lintas alur laut kepulauan. Salah satunya yaitu dilarang membuang minyak, limbah minyak, dan bahan perusak lainnya ke dalam lingkungan laut, dan atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan MARPOL, termasuk dilarang melakukan dumping di perairan Indonesia. Kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu Bakamla sesuai mandatnya dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 telah melakukan tugasnya melaksanakan patroli penegakan hukum dan menindak kedua kapal tersebut. Penahanan yang dilakukan oleh Bakamla terhadap kedua kapal MT Horse dan MT Free ini sudah sesuai dengan kewenangan dan peraturan hukum yang berlaku. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua.